iftar semuanya, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa kita hari ini sudah masuk kepada puasa atau Ramadan yang keempat ya, malam kelima. Bertepatan dengan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa lancar puasanya, banyak THR-nya, banyak duitnya ya. Mudah-mudahan lah ya Pak ya, mudah-mudahan ibadah kita ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan satu keistimewaan, satu kemuliaan, yaitu daripada kemuliaan bulan Ramadan Karim. Ramadan disebut juga dengan Ramadan Mubarakah atau Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah Allah limpahkan rahmat karunia-Nya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga satu lagi Bu, selain tadi Ramadan bulan keberkahan atau ampunan, disebut juga Ramadan bulan maghfirah tadi, ampunan. Ampunan Allah terutama ketika kita meminta ampunan di malam-malam Ramadan, khususnya di malam apa Bu? Malam Minggu atau malam apa? Malam Lailatul Qadar atau Qadar? Qadar. Bakar ya? Itu bakar kan? Bakar muncul. Astagfirullah, enggak kan? Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, 1000 bulan, yang dimana malaikat jutaan malaikat tanazzalu atau tanazzalul malaikatu. Ayo kita sambung Bu. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah mudah-mudahan dapat kita malam Lailatul Qadar itu. Amin amin ya mujibas sairin. Karena kita tahu bahwa puasa itu juga sebagai madrasah kita Ibu. Puasa itu juga sebagai sekolah untuk kita Bu. Ya. Madrasah Ibu tahu artinya kan? Sekolah atau tempat kita mendidik, melatih, apalagi mengasah, mengendalikan apa Bu? Melatih nafsu kita. Bukan berarti nafsu kita itu kita hilangkan, ya Bu. Dihilangkan kan, Bang? Apa nafsu kita itu apakah mesti kita hilangkan atau kita abaikan? Mana yang betul? Kalau maaf cakapnya tetangga kita orang Katolik, terutama yang pastor ya, mereka menghilangkan nafsu syahwatnya, nggak boleh nikah. Salah nggak itu? Salah lah. Apalagi kita laki-laki boleh Pak 2, 3, 4 Pak ya. Hah? Kemudian kalau ampuh kalau adil. Atau di agama Buddha biksunya nggak boleh makan daging. Kalau kita ya sekali-sekali boleh, tapi jangan banyak kali, nanti naik pula apanya Bu? Kolesterolnya ya Bu ya. Nah, jadi dalam Islam boleh kita sedikit mencicipi atau menikmati kehidupan ini. Tidak boleh nafsu itu dihilangkan atau kalau misalnya dikebiri atau dimusnahkan. Tetap ada pengendalian. Nah, itulah namanya puasa atau as-shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadikan kita la'allakum apa Bu? La'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah dia Ramadan sebagai madrasah kita, madrasatut taqwa. Madrasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi memang Allah bilang as-shaum itu adalah bainal abdi wa rabb. Puasa kita ini Bu antara Allah dan ibu kita. Bisa-bisa kalau memang ibu udah capek kali ini masak, bersihkan rumah, ngurus anak, kepanasan gitu kan. Sendirian ibu di kamar, buka puasa ibu minum. Kan nggak ada yang tahu ya. Ya, udah buka kali ibu siang? Ada buka sedikit ya, segelas nggak apa-apa lah ya.
Enggak kan? Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian udah buka ibu siangnya kan Pak, pas udah mau sorenya, pas ngadap ke sini ngaku-ngakunya ibu puasa. Astagfirullah, astagfirullah. Ada di sini? Nggak ada kan? Alhamdulillah insyaallah. Di sini semuanya soleh dan soleha semuanya ini. Ahli apa? Ahli neraka atau ahli surga? Ahli surga. Insyaallah. Allahumma adkhilna jannata ma'al iman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah dia Ibu, madrasah kita Pak. Madrasah untuk diri kita maupun juga untuk keluarga kita Bu. Saya ulangi, madrasah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita semuanya. Kita ajarkan anak-anak kita. Ibu ada punya anak belum? Udah punya anak? Ibu ajarkan anak-anak ibu sholat. Kalaupun belum bisa 5 waktu, minimal berapa waktu? Ya, di 3 waktu. Lebih banyak lah sholatnya. 2 waktu nggak apa-apa. Namanya masih anak-anak, yang penting mereka sudah mau sholat. Jangan dipaksakan kali juga Ibu. Karena masih anak-anak, paling nggak udah mau 2 kali, 3 kali sholat udah hebat kali lagi. Atau puasa. Kita puasa, kita iming-imingi anak kita dengan mengasih apa Bu? Hadiah atau THR atau baju baru, walaupun memang baju baru tidak ada ya tidak apa-apa kan? Nggak masalah. Boleh itu Bu, nggak apa-apa. Atau sedekah, ibu kasih anak ibu sedekah 1.000, 2.000, kalau nggak ada mungkin 5.000, berapa Bu? 50.000. Nah, kalau nggak ada uang 5.000 sedekah berapa Bu? 2.000. Nah, diajarkan anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita itu menjadi generasi yang rabbani, generasi Qur'ani, atau sebagaimana yang Nabi Ibrahim doakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itulah dia sebagai apa tadi, madrasah untuk pendidikan kita semuanya. Sebab kalau seandainya kita jauh dari Allah, jauh dari nilai-nilai Islam anak-anak kita ini, maka nantinya maka hancurlah, maka rusaklah masa sebelah nih. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Saya kan orang lama dulu sini. Pengawas dulu saya di sini waktu masih di. Itu yang kita takutkan Pak. Tinggal saya paling ujung. Itu yang kita takutkan. Kata Allah, meninggalkan generasi yang terakhir sama Pak Hairul tadi. Pak Hairul. Lemah imannya. Ketua dulu sini. Lemah amalnya, lemah ketakwaannya, lemah mentalnya. Walaupun anak-anak itu badannya kuat, tegap, tapi kalau imannya lemah atau mentalnya rapuh, ya kan? Ya sama aja gitu. Karena banyak anak-anak zaman sekarang ini belum apa-apa, baru ada kesulitan sedikit aja udah mengeluh dia. Mentalnya katanya udah tegang. Udah don. Itu yang harus kita didik anak-anak. Ini apa? Supaya menjadi muslim yang, supaya menjadi muslim yang kuat. Kuat apanya Bu? Kuat makannya kah? Atau kuat minumnya? Kuat badannya, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat amalnya, insya Allah. Saya keluarlah saya di sini, mana boleh lagi. Menjadi anak yang soleh dan yang udah pensiun nggak mungkin. Jadi pengawas ini orang asli, orang seperti ini. Gitu ya. Dia bilang Pak Edi Ramai. Kami atau Rabbana hablana Pendem bangun. azwajina wa dzurriyyatina kan? qurrata a'yun, yang menjadikan penyejuk untuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini apa? Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak iya, soal ini dan soal iman yang dimuliakan Allah, Kita dulu. perjuangan kita bahwasanya sesungguhnya perjuangan kita menuju Allah itu berat Bu, terjal ya Bu ya. Apa kata Dilan, sesungguhnya jalan menuju Allah itu berat? Jangan, cukup aku saja gitu kan. Para nabi, ulama dan soleh yang sudah menempuh jalan ini, mudah-mudahan kita bisa melalui jalan Allah ini, atau disebut juga jalan Fisabili Samtul, jalan Samtul, bukan? Bukan, itu jalan tempat kita bertuni Fisabilillah, atau bahasa lainnya Siratal Mustaqim, jalan Allah, jalan yang diberkahi Allah, jalan yang diridhai Allah. Itulah ada satu motivasi atau rumusnya dalam kitab-kitab tasawuf, ilahi anta maksudi, engkau lah ya Allah yang kami tuju, Waridoka matlubi. Sebagaimana doa kita yang diajarkan ulama juga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minal khubuthi wa na'udzubika min Buka 641.
Kalau Itu ada dia jam, perjuangan tengok. kita, Bu. Jamnya ada jam. Kalau kita mau berjuang mendekat Bukan 16 kepada tadi. Allah, 18.27. Allah engkau Enggak, dekat 18 penuh. doang sih lama lagi. Allah Lama lagi. engkau 41. dekat penuh kasih 14 menit lagi. sayang kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya yang mau Sini udah mendekat biasa kepadanya. buka bersama, Pak. Sekali kita mendekat tiap kepada tahun Allah, dah. kata Allah, Setiap tahun. sekali kita Tiap mendekat tahun. kepada Allah, misalnya Oh. kita Tahun- jalan menuju Allah tahun 1 dulu lagi waktu kilometer, masih Edi Ramayadi. maka Allah lebih dekat kepada kita berapa Oke, meter? Sering kali lah. 1 meter. Ini maksudnya bukan ilustrasi jarak dan waktu ya Bu, tapi Tahun. ini sekedar hanya gambaran sederhana saja. Ketika kita udah dekat sama Allah 1 meter, Pak, maka Allah makin dekat dengan kita berapa meter? 1 sentimeter. Lama-lama nanti 1 milimeter. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Kata Allah, Pak, bahwa Allah bersama malaikat-malaikatnya, Allah akan lebih dekat, melebihi atau lebih dekat daripada urat nadi kita, Bu. Artinya kekuasaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, apa lagi, Bu? Kasih sayang Allah, rezeki Allah, perhatian Allah itu melampaui atau melebihi dekatnya urat nadi kita. Artinya sangat dekat sekali. Selama memang kita mau mendekat kepada Allah. Apa kata Allah? La takhaf, jangan takut hambaku, jangan sedih. Sungguhnya innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama hamba-hambanya yang sabar, yang syukur, apalagi minumnya sirup syukur. Sirup syukur. Itu dia perjuangan kita juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah wafatkan kita nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtimna ya Allah akhir hayatina bihusnil khatimah wa la tahtim alaina. Ini sebetulnya mau direnovasi Itulah lagi. perjuangan kita, Bu. Saya Tapi yakin insya Allah ini anggaran ini belum imannya cair sudah kuat. dari gubernur. Maka kita coba didik anak-anak kita Gubernur, biar Pemda. supaya dapat memiliki keimanan yang apa, Bu? Kalau kata Allah dalam Quran, iman yang seperti ibarat sebuah pohon. Tahu ibu pohon? Apa nih? Ini pohon apa nih yang dekat kita nih? Mangga. Pohon mangga ya. Pohon yang kuat, yang akarnya, akar mangga ini kan kuat, menancap ke dalam tanah, ke dalam bumi. Tak goyah oleh apapun. Kalau ada istilahnya dulu lagu Kerasakti, ya kan? Tak goyah oleh halangan, walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Tak mesti kita takut akan kemiskinan. Selama kita dikasih Allah kesehatan, keyakinan, insya Allah ada rezekinya, Bu. Bayangkan ibu, semut atau ulat aja, ulat itu punya tangan atau punya kaki nggak, Bu? Ulat aja yang Allah nggak kasih tangan sama kaki, ada rezekinya. Masa ibu yang ada tangan ada kaki takut atau ragu akan kekuasaan atau rezeki dari Allah? Berarti ibu sama atau bahkan lebih hina rendah daripada ulat. Astagfirullah, summa astagfirullahaladzim. Atau gini, Bu, hari ini atau besok mungkin ibu takut nggak ada uang ya, Bu ya? Ibu takut nggak besok nggak ada uang atau kekurangan duit? Kalau ibu takut, sedangkan yang kemarin Allah ngasih ibu duit. Seminggu yang lalu Allah ngasih kita kehidupan, ngasih kita makan. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, masa besok Allah nggak bisa ngasih kita makan? Kalau kita udah down di luar, udah Keluar aplikasi itu, Pak. maka nanti kejadian Keluar aplikasi Pak itu. kejadian, Bu. Kalau kita ragu kepada Allah, ya Allah pun malas sama kita. Ada hadisnya sesungguhnya, Anna inna zoni abdi, kata Allah, Bu. Masuk WA lagi. Kalau ibu meragukan Allah, ibu takut miskin atau ibu takut kesusahan, maka nanti jadinya akan jadi susah hidup ibu. Itulah yang harus kita hindari. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, tadi imannya seperti apa tadi, Pak? Seperti layaknya sebuah pohon. Pohon ya, bukan pohon kayu, itu nanti lagu sepohon kayu daunnya rimbun. Pohon yang kuat akarnya menancap ke dalam tanah, kemudian batangnya, kata Allah, asluha sabitun, batangnya menjulang ke atas langit Allah. Itulah yang kita inginkan, keimanan kita yang kuat untuk kita dan untuk anak-anak kita. Dimulai dari mana, Bu? Dimulai dari ibunya. Ibulah yang mendidik anak-anaknya, Bu. Perjuangan ibu
Sesungguhnya adalah di rumah. Orang tua yang utama tugas untuk mendidik anaknya bapak atau ibu. Ibu, bahkan kata Nabi atau kata Ustadz itu, ibu ini sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Kalau ibunya tidak bisa mendidik anaknya, maka anaknya pun akan hancur. Wah, kalau kayak gitu bagus nggak usah punya anak ya, Bu ya. Astagfirullah. Jadi itu dia, Bu. Ibu lah yang mendidik anaknya, itu tempat madrasah pertama untuk anak-anaknya. Banyak orang bisa punya anak. Bu, bisa punya anak, Ibu. Bapak bisa punya anak kan, Pak? Bisa lah, insya Allah ya. Top chair ya. tapi belum tentu bisa membesarkan anak-anak. Udah. Insya Allah di sini semua bisa membesarkan anak-anaknya ya, Pak ya. Bisa, alhamdulillah ya. Tapi belum tentu bisa mendidik, mengajarkan anak-anaknya, memberikan contoh tauladan yang baik bagi putra-putrinya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah menjadi ayah yang teladan, ayah yang soleh, amin. Ibunda yang soleha yang bisa menjadi panutan untuk anaknya yang bisa nantinya mendoakan kita ketika kita telah tiada nanti. Itulah dia amal jariah kita, sedekah jariah mungkin kita belum bisa, yang bisa kita laksanakan yaitu anak yang soleh yang mendoakan kita. Apalagi kalau nama anaknya si soleh atau si soleha, itu udah mantap banget itu. Nah, seperti itu dia. Oke, inilah dia semangatnya, motivasinya. Perjuangan kita hari ini tidak gampang. Mudah-mudahan tetap kita memegang keimanan kepada Allah, keyakinan kita bahwa sesungguhnya ketika kita dekat dengan Allah, kita usaha. Setelah usaha kita ngapain, Bu? Setelah kita usaha, ikhtiar, kita ngapain? Tawakal. Jangan tawakal terus atau tawakal aja. Udahlah, nggak apa-apa, pasrah lah. Kan nanti ada duit datang dari langit, ada hujan duit ya, Bu ya. Ada yang datang kasih, nggak bisa. Kayak hujan itu kan dia ditampung. Kita tampung atau kita aliri apanya? Kalau sawah ibaratnya apa namanya? Aliran sawah itu? Irigasi itu kan, pengairan itu. Nggak bisa rezeki itu dibiarkan gitu aja. Ada konsepnya, ada usahanya, atau ada namanya apa? Ikhtiarnya. Nah, masalah sedikit atau banyaknya itu adalah urusan Allah. Yang penting insya Allah kita cukup ya Pak ya. Cukup kita kan. Ada ingin makan ayam, bisa insya Allah ya Bu ya. Makan daging, insya Allah bisa. Itulah semuanya dicukup-cukupkan. Kalaupun belum cukup, ya udah. Itu mungkin cobaan dari Allah supaya kita apa, Bu? Supaya kita makin mendekat kepada. Kenapa kita ditimpa kesulitan? Mungkin Allah ingin menguji keimanan kita. Ibu ibaratnya naik kelas, Bu. Mungkin sekarang ibu ini SD kelas berapa nih? Kelas 1 SD. Naik kali ke kelas 2, SMP lah, naik SMP ya. Itu nanti sehingga nantinya ibu mendapatkan amal yang